Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kigo aja. Karena kali ini ada project NFT musik yang ini konsepnya sangat mewah ya. Namanya Soundmint ya. Kita langsung aja ke websitenya. Kita lihat Soundmint itu seperti apa sih. Nah, jadi Soundmint itu dia tuh konsepnya mengkoneksikan audio dan visual, tapi dibuat ya lebih next level ya daripada sekedar audiovisual yang sudah biasa dibuat oleh musisi-musisi yang ada di dunia Web3 ya guys ya. Nah, kita langsung lihat aja. Jadi ini kalau kalian lihat technical breakdownnya, mereka tuh membagi jadi beberapa kompartemen ya guys ya. Jadi kalau dari grafiknya ini kita bisa simpulkan ini tuh jadi audio visualnya si visualnya langsung. Ini stem filenya. Kalau kalian tahu di dunia musik produser, stem file itu adalah bagian-bagian terpisah dari komponen musik yang secara digital. Jadi contohnya kalau kalian klik ini, dia ada contohnya ini bassnya. Nah, ini suara bassnya. Terus ini adalah suara drum. Terus vocal stemnya. Terus ini ada LED-nya ya. LED itu semacam ya yang utama pada lagu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi NFT-nya tuh kompartemennya lengkap banget kalau kalian beli gitu. Tujuannya adalah supaya si artisnya ini punya kesempatan untuk merilis karya secara mewah ke fansnya ya guys ya. Dan ini kalau kalian lihat, ini salah satu artis yang namanya Kayden Cruz. Ini dia baru mau rilis NFT musiknya di Soundmint ya, dan rilisnya ini di Soundmint ini sangat terkurasi banget ya. Jadi berbeda dengan platform-platform lainnya ya. Bahkan untuk mendapatkan stem file dan banyak file kompartemen dari NFT musiknya, kalian itu harus punya NFT-nya ya. Jadi NFT-nya itu untuk kalian beli, kalian tuh harus beli dulu di OpenSea. Ini dia. Dan ini kalau kalian lihat untuk floor price yang harganya 0,09 itu volume trade-nya lumayan 44,3 Ethereum ya. Jadi kalian bisa beli Genesis vinylnya. Ini beda dan ini tiap Genesis vinylnya itu ada 3 fitur berbeda ya. Kalau ini kalian cuma dapat sekedar audio visualnya. Ini kalian dapat audio visual first plus stem file ya. Dan ini kalau Onyx ini belum di launching, tapi nanti ini katanya buat fitur-fitur NFT musik yang bukan hanya sekedar audio visualnya serta stem filenya. Mungkin ada tambahan lagi dari si artisnya itu sendiri guys. Jadi ini ada ranking sistemnya ya guys ya. Gokil banget ya. Dan kalau kalian lihat di ininya, collectionnya mereka aja tuh baru ada 2 guys. Beneran baru ada 2 yang udah di launching ya nih. Back in Time yang dari Kayden Cruz sama We Are Cloud dari Cloud ya. Dan ini banyak kan di skema EDM ya kalau untuk genrenya. Karena foundernya dia itu juga ada dari orang-orang industri EDM yang sudah dikenal banget. Nah, kalau di sini nama foundernya itu adalah Paris Bloom. Paris Bloom itu kalau buat anak-anak doyan dugem sering dengerin spinning record, pasti kalian sudah pernah mendengar nama orang ini. Dia itu salah satu ya bisa dibilang DJ kenamaan lah ya untuk di skena EDM global ya, yang menciptakan platform ini. Ini menarik banget sih gitu. Dan dia bilang di sini yang tadi udah gue jelasin di awal. Jadi semua NFT itu dipecah dari kompartemen atau bagian-bagian dari lagunya, bakal ada efeknya juga gitu ya guys ya. Dan mereka tuh mengambil konsep ini karena mereka itu pingin menjadi artistic medium untuk para musik produser ataupun para seniman yang berkolaborasi bersama ya. Jadi ini semacam eksklusif brand. Ibaratnya kalau eksklusif brand biasanya dipakai seperti fashion ataupun misalnya barang-barang artistik yang bisa dipasang di dalam bangunan. Mungkin ini untuk musik ya. Jadi mungkin musiknya dipasang metaverse tuh jadi status sosial tersendiri ya guys ya. Gitu. Dan ini kalau kalian lihat di sini mereka itu pingin juga bukan hanya sekedar sovereign atau kepemilikan
rights-nya tuh benar-benar terdistribute dengan baik, tapi mereka juga lebih menekankan ke ini first of its kind-nya ya, dalam arti dia menekankan kalau ownership-nya itu benar-benar digenggam erat langsung oleh fans dan si artisnya secara bersamaan gitu ya. Jadi ini semacam ya dibilang musik NFT iya, dibilang merchandise pun juga iya. Jadi ini unik banget gitu ya guys ya. Dan kalau kalian lihat di sini artikel dari Soundmin-nya itu juga cukup ya menarik ya, artikelnya nggak gitu banyak tapi jelas dan clear ya. Bahkan nih ada update terbarunya ya gitu. Dan kalau kalian lihat di sini websitenya, untuk kalian minting aja kalian itu harus apply dulu dan pastinya kalian harus connect wallet MetaMask ya gitu. Nah ini apply-nya. Ntar sorry ini mouse gua agak jelek ya guys ya. Nah kurang lebih kalau kalian lihat tadi gua nemu apply di mana ya. Nah di sini nih, sorry guys agak ke bawah. Nah kalian harus apply dulu guys. Nah, misalnya kalau kalian klik mailnya, nanti dia akan tersambungkan ke email ya. Intinya nih kalian kirim ke email ya gitu. Kalian bisa kirim email, requirement filenya, segala macam, stamp filenya, nanti baru mereka mintingkan di platform mereka, baru orang bisa ambil sesuai dengan kategori di sini guys. Oke, itu aja sih yang pingin gue bahas, tapi jangan lupa gue lupa menunjukkan roadmapnya. Jadi kalau roadmapnya tuh sebenarnya simple kayak gini. Ini unik juga tampilannya. Kuartal satunya mereka tuh udah ngeluarin Genesis Drop konsepnya, sampai mereka udah mulai launching V2 untuk platformnya. Nah kuartal keduanya mereka tuh pingin sistem royalty dari eksklusif art music yang tadi itu udah mulai bisa diimplementasikan di NFT-nya ya gitu. Dan nanti udah ada analitik dashboardnya juga gitu ya, dan juga ada stamp playgroundnya. Nah ini buat para musik produser, bahkan gue sendiri juga musik produser di real life, ini sangat menguntungkan karena nantinya musisi-musisi yang terutama musik produser itu kalau bikin sebuah instrumen file, mungkin dia bisa jual instrumen bagian suara gitarnya, bagian suara bassnya, dan ini bisa menjadi originalitas dari si musik produsernya. Jadi di kalangan musik produser brandingnya tuh akan lebih terangkat ya guys ya. Gokil sekali ya. Dan nantinya mereka juga ada cross chain. So far ini mereka baru di Ethereum ya. Ini gue connect walletnya MetaMask Ethereum ya. Dan nanti mereka tuh mulai buat versi generatif musik NFT-nya. Jadi kemungkinan besar ini tuh konsepnya mirip dengan PFP digabung musik ya ke depannya ya. Dan next ya dia tuh juga bakal buat dashboard untuk ngeburn NFT yang ibaratnya misalnya udah usang gitu ya, jadi bisa di replace dan collectible baru. Jadi menciptakan FOMO tersendiri, dan itu udah bisa disetting otomatis nanti di platformnya. Tapi fiturnya saat kuartal 2 2022 ini ya guys ya gitu. Dan nanti mereka juga ada sandbox collection ya. Jadi sandboxnya ini maksudnya supaya kolektornya bisa combine stamp file dari beberapa musik NFT berbeda ya guys ya. Jadi kolektornya pun juga bisa berkreasi ya. Ini juga menarik ya. Dan nantinya bisa di-apply di event-event real life dan juga di metaverse. Ini gokil banget sih ya. Kalau dibilang konsepnya unik, dan kalau buat orang awam mungkin ini agak susah dijelaskan. Tapi kalau buat orang-orang yang biasa berkecimpung di industri musik, ini sangat menarik platform NFT-nya ya. Dan karena ini masih baru banget, jadi mereka masih centralized dulu ya untuk launching lagu-lagu ke depannya. Nanti kalau misalnya roadmapnya semua udah kelar, gue yakin mereka sudah full decentralized ya guys ya. Alright, itu aja deh gue. Make sure jangan lupa follow Decentra Boys dari Twitter, Instagram, dan juga klik link di bio-nya. Nanti kalian bakal diarahin ke YouTube kita. Jangan lupa tombol loncengnya dan subscribe. Juga kita sudah mulai mengupdate artikelnya. Ini terakhir dari AMA Session Mutant One di Discord Harmony Indonesia ya guys ya. Gitu. Jadi kalian simak aja artikelnya guys ya. Gitu. Itu aja deh gua, Decentra Boys signing out.